Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We are from Group 4. Today we are going to presentation about Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Before I continue our presentation, allow me to introduce our group members. Namely, first myself, Siti Ramadan, and then Alvina Maulidina, and the last Musdalifah. We are hoping that you can follow our presentation for our discussion later. Ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesional guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut bersifat holistik dan merupakan suatu kesatuan yang menjadi ciri khusus guru profesional untuk menjamin pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maka peningkatan kompetensi ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Bangunan pendidikan terutama yang berkaitan dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada periode tahun 2010 hingga 2014 telah menunjukkan keberhasilan yang baik. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dan tantangan penting yang akan dihadapi pada periode tahun 2015 hingga 2019. Beberapa permasalahan dan isu strategis serta agenda prioritas membangun bidang pendidikan dalam 5 tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 hingga 2019 yang diantaranya: pertama, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas. Kedua, peningkatan kualitas pembelajaran. Ketiga, peningkatan manajemen guru, pendidikan guru, dan reformasi lembaga pendidikan tenaga keguruan atau LPTK. Keempat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak di usia dini. Kelima, peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa. Dan yang terakhir, penguatan tata kelolahan pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Hal tersebut tidak dapat dilepas dari peran seluruh unit organisasi di lingkungan kementerian untuk dapat bersinergis dalam mencapai target seluruh agenda prioritas pembangunan bidang pendidikan tersebut. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, antara wilayah dan antara jenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu, serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian dalam pendidikan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tantangan yang dihadapi ke depan adalah dalam pelaksanaan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan antara lain meliputi 1. Ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang merata dengan cara meningkatkan perencanaan kebutuhan, penyediaan, pengangkatan, distribusi, dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien, mengawasi proses pengangkatan guru di daerah berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah, serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pendidikan oleh LPTK dengan rencana penyediaan guru di daerah. Yang kedua,
pembinaan guru dan tenaga kependidikan dengan cara meningkatkan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan, memperkuat sistem uji kompetensi guru dan mengintegrasikan dengan sistem sertifikasi, menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan, dan berkesinambungan, meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, menyelaraskan kurikulum pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan dengan kebutuhan peserta didik, dunia kerja, dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI), memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah, memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, guru, kepala satuan pendidikan, pengawas, dan masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum, pemberdayaan kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), kelompok kerja kepala sekolah (K3S), kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS), musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS), memperbaiki sistem penyaluran tunjangan profesi dan memperbaiki sistem karir, penghargaan, dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan. Pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. 4. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. 5. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. 7. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. 8. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 9. Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pemimpin penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus-menerus serta tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. 10. Guru dalam jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Adapun beberapa pasal-pasal yang diubah yaitu ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 8 sertifikasi pendidik bagi calon guru dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 10 ayat 1 sertifikat pendidik ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. Kedua, sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diregistrasi oleh menteri. Yang ketiga, sertifikat pendidik sah berlaku bagi guru untuk melaksanakan tugas setelah mendapat nomor registrasi guru. Keempat, calon guru dapat memperoleh lebih dari satu sertifikat pendidik tetapi hanya diberi satu nomor registrasi guru. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 18 tunjangan profesi bagi guru yang diangkat oleh pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C
serta ayat ketiga pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 52 Ayat 1. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok: A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, D. Membimbing dan melatih peserta didik, dan E. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Yang kedua, beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dan ayat kedua diatur dengan peraturan menteri. Ketentuan pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 64 perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi guru tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh menteri tidak memenuhi kriteria. Adapun pasal-pasal yang dihapus pada perubahan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 2008 tentang guru adalah pasal 6, pasal 12, pasal 14, pasal 17, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29. Okay, that's all the presentation of our group. If anything is still unclear, please join the Q&A session in WhatsApp group. Okay, thank you for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.